Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang misteri Wangsit Siliwangi dan muksonya atau menghilang Prabu Siliwangi. Wangsit Siliwangi selalu mengundang rasa penasaran sebab amanat ini penuh misteri. Salah satu ungkapan dalam Wangsit disebutkan kalau pada suatu saat akan ada yang menelusuri sejarah Sunda yang sebenarnya. Hanya semakin menambah rasa penasaran dari novel ini bahwa sejarah Sunda belum benar-benar terkuak. Ketegangan antara Prabu Siliwangi dan Pangeran Cakrabuana memuncak setelah hubungan antara Cirebon Demak semakin mesra di satu pihak, dan di pihak lain Pajajaran sendiri mulai main mata dengan Portugis yang baru menguasai Malaka. Kemesraan hubungan Cirebon Demak ditandai dengan dipersatukannya para putra kedua negeri itu dalam ikatan perkimpoian. Sementara penjajakan kerjasama yang dilakukan Pajajaran dengan Portugis yang membuat Cirebon Demak panas dingin dilakukan salah satu alasannya mengantisipasi kekuatan maritim Cirebon Demak. Pelanggaran Cirebon yang membuat Prabu Siliwangi mempersiapkan pasukan perang secara besar-besaran adalah kenyataan di mana Tumenggung Jagabaya yang diutus untuk menyelesaikan masalah justru tak kembali ke Pajajaran. Pergeseran kehidupan akibat hadirnya Islam ini dinilai menjadi sumber petaka bagi Pajajaran. Sejatinya, ketidaksenangan Prabu Siliwangi bukan terhadap Kesultanan Cirebon dan Islam semata, melainkan karena hubungan dengan Demak yang terlalu akrab pemicu memuncahnya kemarahan. Selangkah sebelum genderang perang ditabuh, Purohita Pajajaran Ki Purwagali mengingatkan, Cirebon sebenarnya bukan siapa-siapa, sekalipun akhir-akhir ini sering berulah. Bukankah Syarif Hidayatullah yang menjadi susuhunan Jati sekarang adalah putra dari Nyimas Ratu Rara Santang, putri Gusti Prabu sendiri? Bukankah Pangeran Cakrabuana yang tak lain adalah Prabu Anomuwalang Sungsang, putra Gusti Prabu sendiri? Bagaimana tanggapan negeri-negeri sahabat juga Portugis yang telah bersedia untuk kerjasama? Jika seorang kakek memerangi cucunya sendiri dengan pasukan perang luar biasa seperti ini, ampun Gusti Prabu, aku terlalu lancang bicara seperti ini. Jelas Ki Purwagali menunduk makin dalam. Prabu Siliwangi mendengus pada angin. Wangsit Prabu Siliwangi mengandung hakikat yang sangat tinggi oleh karena di dalamnya digambarkan situasi kondisi sosial beberapa masa utama dengan karakter pemimpinnya dalam kurun waktu perjalanan panjang sejarah negeri ini pasca kepergian Prabu Siliwangi atau Ngahyang atau menghilang. Peristiwa itu ditandai dengan menghilangnya Pajajaran. Sesuai sabda Prabu Siliwangi bahwa kelak kemudian akan ada banyak orang yang berusaha membuka misteri Pajajaran. Namun yang terjadi, mereka yang berusaha mencari hanyalah orang-orang sombong dan takabur. Seperti diungkapkan dalam naskah tersebut berikut ini. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Namun dalam naskah Wangsit Siliwangi ini dikatakan bahwa pada akhirnya yang mampu membuka misteri Pajajaran adalah sosok yang dikatakan sebagai budak Angon
atau anak gembala, sebagai perlambang sosok yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi sebagai orang yang baik perangainya. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, takkan terlihat. Apabila aku berbicara, takkan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan tidak bersuara, tapi memberi ciri dengan mewangian. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelum dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu datang, satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dari bait di atas digambarkan bahwa sosok budak Angon adalah sosok yang misterius dan tersembunyi. Apa yang dilakukannya bukanlah seperti seorang pengembala pada umumnya, akan tetapi terus berjalan mencari hakikat jawaban dan mengumpulkan apa yang menurut orang lain dianggap sudah tidak berguna atau bermanfaat. Dalam hal ini dilambangkan dengan ranting daun kering dan tunggak pohon. Sehingga secara hakikat yang dimaksudkan semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kejadian atau asal-usul atau sebab musabab, termasuk karya-karya warisan leluhur, seperti halnya yang saya bicarakan ini, di mana hal-hal semacam itu karena kemajuan zaman oleh generasi digital sekarang ini dianggap sudah usang atau kuno, tidak berguna dan bermanfaat. Pada akhirnya, yang tersirat dalam hakikat perjalanan panjang sejarah negeri ini adalah berputarnya roda cokro manggilingan atau pengulangan perjalanan sejarah. Bung Karno atau Presiden pertama Indonesia di Wangsit Siliwangi. Presiden Soekarno di dalam Wangsit Sang Prabu Siliwangi juga dikatakan akan munculnya sosok pemimpin negeri ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa, tapi memang keturunan raja dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan raja, penguasa baru susah dianiaya. Siapakah sosok yang dimaksud dalam bait ini? Dia adalah Soekarno, Presiden RI pertama. Ibunda Soekarno adalah Ida Ayu Nyoman Rai, seorang putri bangsawan Bali. Ayahnya seorang guru bernama Raden Sukeni Sosro Diharjo. Namun dari penelusuran secara spiritual, ayahanda Soekarno sejatinya adalah Kanjeng Susuhunan Pakubuwono ke-10. Nama kecil Soekarno adalah Raden Mas Malikul Kusno. Beliau termasuk anak ciritan dalam lingkaran Keraton Solo. Pada masa kepemimpinan Soekarno, banyak terjadi upaya pembunuhan terhadap diri beliau, namun selalu saja terlindungi dan terselamatkan. Selanjutnya, setelah berganti masa, digambarkan bahwa semakin maju semakin banyak penguasa yang buta dan tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Kondisi ini melambangkan pemimpin yang tidak mau mengerti penderitaan rakyatnya. Memerintah tidak dengan hati,
tapi segala sesuatunya hanya mengandalkan akal pikiran atau logika dan kepentingan pribadi ataupun kelompok sebagai berhalanya, sehingga yang terjadi digambarkan banyak muncul peristiwa di luar penalaran, menjadikan orang-orang pintar hanya bisa omong alias pinter keblinger. Berbicara tentang salah satu raja Pajajaran, Sang Prabu Siliwangi, memang kerap membuat takjub segenap pendengar maupun pembacanya. Bagaimana tidak, Sang Prabu yang dikenal sakti mandraguna juga arif dan bijak ini ternyata juga memiliki banyak pasukan, tidak hanya di kaum manusia melainkan juga dari bangsa goib. Jika dari Jawa Timur ada Prabu Tawangalun dan kumis bodasnya, maka di Jawa Barat juga memiliki Siliwangi dan maung bodasnya. Salah satu dari pasukan goib yang populer hingga saat ini yaitu pasukan goib Macan Putih. Oleh karena itulah kita sering menemukan banyak gambar maupun lukisan di mana seekor macan putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi. Selain itu, yang tidak kalah fenomenalnya yaitu pusaka kujang kembar Siliwangi yang juga memiliki keterpautan hubungan dengan macan putih. Nah, kali ini saya akan sedikit mengupas legenda macan putih tersebut dari beberapa sumber yang mendekati kebenaran. Keberadaan macan putih sebagai pendamping Prabu Siliwangi memang sangat kental tersiar di masyarakat Nusantara hingga saat ini. Namun siapa sangka makhluk halus berwujud harimau putih itu bukanlah didapat dari hadiah ataupun adanya hubungan pertemanan. Ternyata keberadaan macan halus tersebut didapatkan usai Sang Prabu menaklukkannya dalam suatu pertempuran sengit. Diketahui macan putih yang dimaksud ini adalah Raja Macan Putih bernama Maung Bodas dari dunia goib yang memiliki ribuan tentara sejenisnya. Kisah ini bermula dari ketika Sang Prabu Siliwangi hendak beristirahat di Curug Sawer Majalengka guna melepas lelah dalam pengembaraannya. Tanpa disangka, sekawanan macan putih goib menghadang langkah dan hendak menerkam Sang Prabu. Namun karena memang Siliwangi dikenal sangat sakti mandraguna, tidak satupun sekawanan macan itu yang dapat melukainya. Akan tetapi sebaliknya, banyak dari kawanan harimau gaib itu yang tersungkur dan terluka. Hingga selanjutnya, raja dari kawanan macan putih tersebut maju dan terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Lagi-lagi dengan kesaktiannya, Siliwangi berhasil mengalahkan sang raja goib Macan Putih. Sejak saat itulah Raja Macan Putih dan seluruh pasukannya mengabdikan diri dan bersedia membantu Prabu Siliwangi, sang penguasa tanah Pasundan, dengan taruhan nyawanya. Dari kesaktian Siliwangi yang pilih tanding ditambah adanya bantuan dunia goib inilah Sang Prabu Siliwangi dapat menjadi raja tersohor di persada tanah Pasundan. Hal ini mungkin agar kemanapun Sang Prabu pergi, Sang Macan Putih goib itu selalu dekat dengannya, sebagaimana kujang pusaka yang selalu dibawanya. Mengenai senjata kujang, di masa lampau, senjata ini merupakan sebuah alat pertanian yang biasa dipakai oleh penduduk masa itu. Karena keinginan Raja Kuda Lalean atau raja sebelum Prabu Siliwangi untuk menciptakan sebuah senjata pusaka yang mencirikan tanah Pasundan, ia kemudian melakukan suatu tirakat tapa berata untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta. Alhasil, didapatkanlah ilham yang kemudian ia menyuruh seorang empu
untuk membuatkan sebuah senjata yang bercirikan kerajaannya tersebut. Di kemudian hari, senjata itu disebut dengan julukan Kujang Pusaka. Baru setelah Raja Pajajaran beralih pada tangan Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi menyempurnakan kembali Kujang Pusaka menjadi seperti yang Anda kenal saat ini, yaitu pegangan kujang yang diukir membentuk kepala macan. Ukiran kepala macan merupakan sebuah bentuk penghormatan sang Prabu terhadap macan putih yang telah senantiasa menjadi penampingnya untuk membantu menghadapi serangan bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan kerajaan Pajajaran. Nah, demikianlah kilas tulisan kali ini. Semoga senantiasa menjadikan manfaat bagi kita semua. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.